laba apa namanya? Akibat 1 miliar ini laba saya, sorry, kalau laba fiskal saya menjadi naik atau turun? Turun, Pak. Jadi ini menjadi 48.650. Itu ya cara mengerjakannya ya. Rekonsiliasi karena penghasilannya final maka koreksi fiskalnya negatif. Kalau mau sistem ke bawah, kan di sini kan ini kan namanya rekonsiliasi fiskal. Itu ya. Nah, di sini saya pasti koreksi fiskal negatif. Karena tadi di sini saya kurangi sebesar berapa? 1 miliar. Itu ya. Sampai nanti ketemu Anda bawah di sini. Ya. Anda paling bawah di sini, Anda sum. Dari sini sama rekonsiliasi fiskal itu ada jumlah. Mana tadi? Oh, saya nggak tahu tadi di mana naruhnya. Oh, di sini ya. Jadi di sini Anda jumlah sum dari sini ke sini. Oke, sampai sini ya. Maka itulah laba fiskal. Oke, jadi laba komersial dikurangi rekonsiliasi fiskal plus minusnya ya, itulah laba. Inilah yang namanya laba fiskal. Ya, fiskal. Sorry. Laba fiskal. Fiskal. Cara mengerjakannya ada dua, jadi Anda pilih yang mana, yang enak mana itu. Kalau metode ke bawah, nggak pakai kolom, Anda langsung rekonsiliasi fiskal, Anda tulis di sini, plus minus, langsung ketemu laba fiskal. Jangan kalau Anda pakai sistem kolom, Anda harus gini. Oke, ini saya copy paste. Sampai di sini. Oke, nah, copy paste saya itu gini. Karena ini nggak ada rekonsiliasi fiskal, maka ini masih sama dengan ini. Yang lainnya masih sama. Oke. Yang lainnya sama, dari semula 4774 menjadi 3774. Karena ini berkurang, maka namanya rekonsiliasi negatif. Karena berkurang 1 miliar. Kalau misalnya nanti di pegawai itu ada koreksi fiskal positif, katakanlah 100 juta. Oke. Kalau 100 juta laba fiskalnya, angka beban pegawai menurut fiskal, sorry. Jadi ini fiskal, bukan laba fiskal ya, ini fiskal, ini komersial ya. Oke, kalau misalnya di sini 100 juta, misalnya koreksi positif 100 juta, di sini berkurang atau bertambah? Bertambah. Expense menurut fiskal berkurang atau bertambah? Ayo. Berkurang. Bertambah, Pak. Ayo, logikanya. Saya menurut akuntansi 3,021. Karena positif kan NDA tidak boleh kan, dia yang tidak boleh. Jadi ini berkurang, berkurang atau bertambah? Berkurang. Ini itu justru berkurang. Sorry. Ini sama dengan berkurang, sama dengan ini dikurangi ini. Oke, kalau berkurang ini pasti naik kan gitu. Jadi kalau di sini rekonsiliasi fiskal berarti ini koreksi fiskal positif. Di sini harus nambah 100. Hasilnya harusnya sama. 3874 di sini juga 3874. Anda mau pilih yang mana terserah Anda, yang paling enak yang mana. Anda enak yang mana? Pakai kolom atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Enak ke bawah kan, karena Anda nggak pusing mikirin ini plus minus jadinya kan itu ya. Ya kan? Di sini kan nggak bingung menempatkan kan. Oke, kita mulai satu persatu. Dari soal ya. Oke, kita lihat satu persatu dari soal. Nah, ini rekonsiliasinya belum ada, makanya komersial sama fiskal masih sama. Ini tadi manual ya. Oh, biar ini sama dengan ini. Sama dengan ini juga. Oke, Anda. Ini dari rumus. Ini sama dengan ini juga.
Oke, perhatikan. Nah, sekarang lihat soal. Penjualan. Dalam penjualan ini termasuk di dalamnya penjualan tunai kepada BUMN PT Garuda Indonesia TBK atas penjualan kertas senilai sekian. PT LTT dipotong PPh sebesar 1,5% dari oleh PT Garuda Indonesia. Akan mempengaruhi rekonsiliasi fiskal nggak? Ayo. Akan mempengaruhi rekonsiliasi fiskal nggak? Menurut Anda? Akan mempengaruhi nggak? Tidak. Apa? Tidak. Pengaruhnya kemana? Kalau tidak mempengaruhi, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kemana? Di sini hanya akan ini adalah PPh 22. Ini ada kredit pajak. Kredit pajaknya adalah PPh 22 karena Anda dipungut atau dipotong pihak lain. Sebesar berapa? Yaitu 1,5% kali penjualan itu tadi. Pengaruhnya ke situ. Oke. Ini catat nih, catat. Kalau Anda BP badan, maka PPh 22 itu timbul karena dua hal. Dari transaksi jual, oke, kredit pajak PPh 22 itu timbul dari transaksi jual. Satu, contohnya ini tadi, Anda jual ke BUMN, maka Anda akan dipungut PPh 22. Anda memperoleh kredit pajak PPh 22. Oke ya. Yang kedua, PPh 22 itu timbul karena transaksi beli. Oke, contoh yang nomor 2, B. Dalam harga pokok penjualan ini ada koreksi fiskal nggak? Ada transaksi fiskal nggak? Ada koreksi fiskal nggak? Pertanyaan saya, ayo, ada nggak? Halo? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Halo? Oke. Di harga pokok penjualannya ada koreksi fiskal nggak? Tidak, Pak. Nggak ada. Terus keterangan ini fungsinya apa? Keterangan ini adalah menjelaskan bahwa kalau Anda impor, berarti Anda dipungut PPh 22. Maka Anda punya kredit pajak PPh 22. Jadi timbulnya PPh 22 itu karena Anda beli atau impor. Beli atau impor. Oke ya. Oke. Beli atau impor. Ya, PPh 22 itu karena Anda. Jadi kalau misalnya gini, Anda distributor kertas beli ke pabrikan kertas, oleh pabrikan kertas kan Anda dipungut PPh 22. Anda beli semen, distributor semen ke pabrikan semen. Berarti sebagai perusahaan distributor semen Anda dipungut PPh 22. Itu saat beli. Oke ya. Kemudian itu PPh 22. PPh 23 yang menjadi kredit pajak hanya berasal dari transaksi beli. Artinya expand. Ingat, dua-dua tadi bisa muncul di revenue, bisa di expand, bisa di transaksi kredit, transaksi debit. Sedangkan PPh 23 itu muncul hanya kalau sorry. PPh 23 menjadi kredit pajak munculnya saat jual atau saat beli? Saat jual atau saat beli? Pakai logika. Ayo. Atau dengan kata lain misalnya gini, ada beban operasi biaya sewa peralatan gitu. Itu memunculkan PPh 23 enggak? Hah? Memunculkan PPh 23 sebagai kredit pajak maksud saya? Enggak. Jadi kalau Anda beban atau beli ya, kan dari beban atau beli, Anda itu justru memungut, Anda itu justru memotong PPh 23.
beban sewa, berarti kan Anda motong, Anda store, berarti bagi Anda itu bukan kredit pajak. PPh 23 kredit pajak itu terjadi pada saat transaksi jual. Artinya Anda menyewakan alat berat. Oke. Di sana kan tidak akan bayar 100, tapi 100 dipotong 2% misalnya gitu. Oke. Anda menerima penghasilan, dalam tanda kutip kan berarti transaksi jual. Anda memperoleh penghasilan sewa bunga, royalti. Di sana kan akan motong 15%. Jadi kalau Anda revenue atau sales, berarti Anda di situ muncul PPh 23, kredit pajak. Gitu ya. PPh 21 tidak akan muncul kredit pajak. Tetapi PPh 21 muncul dari beban pegawai. Anda karena Anda motong punya orang lain, Anda store, tapi itu bukan menjadi kredit pajak. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya. Kalau nggak ada, oke, kita satu-satu. Anda lihat soalnya lagi. Dari beban pegawai 3021, mana yang perlu rekonsiliasi fiskal? Mana? Terus di sini deh. Ya? Seragam ulang tahun, Pak. Ayo, ayo. Kalau pembelian itu dipersyaratkan ketentuan safety shoes dan seterusnya, maka itu boleh. Kalau seragam ulang tahun itu benefit in kind. Jadi beban pegawai yang nggak boleh ada seragam. Positif atau negatif? Positif. Positif. Sebesar berapa? 247 050. Oke. Nah, perhatikan. Anda pernah lihat wartawan Metro TV? Oke. Biasanya kalau liputan kan bawa mobil, pakai mic macam-macam, pakai seragam merah, ada tulisan TV One gitu ya. Kalau baju seperti itu, boleh nggak jadi biaya? Seragam satpam, baju satpam, itu boleh. Karena itu untuk keperluan pekerjaan di lapangan. Tuntutan pekerjaan itu ya. Tetapi kalau Anda karyawannya, misalnya TV One, kerja di kantor, ngurusin keuangan, ngurusin apa, tiba-tiba dapat baju dari kantor, maka itu termasuk benefit in kind. Itu yang tidak boleh. Jadi ya, kira-kira ada gambaran? Oke ya. Kemudian apa lagi? Selain ini, biaya pegawai. Nah, kalau seperti ini, jadi di sini kalau pakai sistem kolom tadi, di sini koreksi positifnya Anda tulis di sini. Positif ini. 247. Karena 247, maka di sini sama dengan ini ditambah, tambah yang negatif, kurangi yang positif. Itu ya. Nah, gitu. Rumusnya gitu. Jadi totalnya 5021, harusnya sama kan. Oke. Yang berikutnya apa lagi? Apa lagi? PPh, Pak. Tunjangan koreksi enggak? Tidak, Tunjangan Pak. rumah dinas direksi kenapa? Karena tunjangan, namanya tunjangan itu pasti benefit in cash. Tunjangan apapun namanya ya, itu pasti benefit in cash. Jadi nggak ada koreksi di situ. Nah, sekarang yang koreksi lagi apa? PPh 21 dibayar atau ditanggung perusahaan? Dibayar perusahaan. Koreksinya positif negatif, karena ini biaya NDA ya pasti positif dong. Sebesar berapa? Sama dengan 325 760. Oke. Berarti di sini saya tambahin nih. Saya tambahin yang 325, kan masih di pegawai. Tapi nanti kalau misalnya ini ada di pegawai ini ada akunnya masing-masing, ya Anda tulis masing-masing. Oke, yang berikutnya ada pertanyaan lagi, apa lagi? Cukup ya? Cukup? Beban pegawai cukup ya? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tunjangan sewa rumah itu, Pak, tapi di soal misalnya jadi penghasilan sewa rumah berarti itu kena koreksi ya, Pak? Pokoknya kalau diawali dengan kata-kata tunjangan, itu berarti si pegawai itu nerimanya cash. Apapun namanya, dulu sudah pernah saya bilang kan. Kalau diawali dengan kata tunjangan itu, Anda nggak perlu pakai asumsi, maka itu diterima cash. Maka penghasilan, sehingga bagi perusahaan adalah biaya. Oke. Oke, Tapi kalau sewa rumah dinas direksi,
dibayar perusahaan, nah itu berarti kan bagi yang terima kan benefit in kind. Maka bagi perusahaan non deductible expense. Kira-kira gitu ya. Ya. Jadi sewanya itu yang bayarin perusahaan ke pihak ketiga, si karyawan langsung tinggal menepati gitu loh. Tapi kalau dia nerima berupa tunjangan, ya tunjangan sewa itu, berarti karyawan kan sebenarnya nggak dapat rumah dinasnya, cuma tunjangannya aja, maka itu boleh jadi biaya. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada? Pak, izin bertanya. Pak. Oke, ada 2 orang mau tanya. Silakan yang duluan silakan. Yang pembelian safety shoes buruh tadi kenapa nggak jadi koreksi fiskal, Pak? Karena kan namanya Anda bekerja kan persyaratan undang-undang kan, Anda tahu safety shoes nggak? Sepatu keselamatan kerja. Tahu, Pak. Sepatu yang ujungnya itu ada besi, jadi kalau Anda ketimpa kayu atau besi, kaki Anda nggak remuk itu karena ada pengamannya. Nah itu dipersyaratkan oleh Undang-Undang Keselamatan Kerja, pakai helm, pakai kacamata kerja itu. Nah itu boleh jadi biaya itu. Seragam satpam, sepatu satpam itu boleh jadi biaya itu loh. Tetapi kalau Anda kerja kantoran jadi sekretaris direksi, dibelikan sepatu kantor itu ya, sepatu bukan sepatu untuk kerja di lapangan, bukan sepatu biasa itu. Sepatunya Syahrini lah kira-kira begitu. Maka itu non deductible gitu. Paham maksud saya? Oh iya, makasih, Pak. Ya oke. Yang lain tadi siapa? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau yang jam sostek itu gimana ya, Pak? Kan jika KJKM kan dimasukkan di penghasilan bruto ada kan? Itu boleh asal CHT juga ya, Pak? Ya sama, semua gini. Anda dulu waktu belajar BPNDSP dikasih tahu nggak ya? Di buku biru kalau nggak salah ada. Jadi ada semua asuransi yang dibayar perusahaan itu untuk karyawannya itu boleh jadi biaya untuk perusahaan gitu. Ya. Tapi bagi karyawan kan ada yang jadi pengurang, yang jadi pengurang itu yang tanggungan pegawai sendiri gitu ya. Yang dibayar perusahaan itu intinya deductible expense, JKK, JKM gitu ya. Makanya JKK, JKM kan dimasukkan di taxable income Anda kan, karena boleh menjadi. Oh iya, Pak. Makasih, Pak.
Oke, tadi saya keputus ya. Iya, Pak. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Saya nggak sadar kalau putus ya. Jelasin pegawai-pegawai tadi ya? Iya Pak, yang jam Sampai jaminan itu Pak. Oke. Pokoknya gini, yang jaminan itu, jaminan sosial itu, jaminan sosial JKK, JKK itu, yang dibayar perusahaan itu pada dasarnya DE, semua DE ya. DE. Sedangkan JKK, JKM itu bagi karyawan taxable. Oke, JHT-JP yang boleh jadi pengurang karyawan itu hanya yang dibeban karyawan. Tapi yang dibayar perusahaan itu boleh jadi pengurang. Oke. Tentang biaya pegawai ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya Pak. Ya, apa Dina? Kalau misalnya dibebankannya cuma ke manajer doang gitu Pak, itu bisa jadi beban nggak? Apa itu yang Kayak misalnya tunjangan, makan, minum gitu Pak. Oh, kalau makan Uang minum makan nggak doang. boleh. Maka nanti kita bahas di nomor 3 ya. Tadi nomor 3 nanti kita bahas. Oke, Oh, sekarang iya. nomor 1 Makasih, dulu. Pak. Nomor 1 dulu. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, sekarang yang nomor 2. Perhatikan. Expense penyusutan komersial Anda itu 432, 325. Ada keterangan di situ. Metode penyusutan menurut akuntansi sama dengan fiskal, garis lurus. Oke, sama. Untuk memudahkan pembukuan, perusahaan membuat kebijakan bahwa usaha ekonomis juga sama antara akuntansi sama pajak. Jadi kalau pajak kelompok 1 4 tahun, akuntansinya juga 4 tahun untuk barang yang sama. Ya, kalau akuntansinya kalau pajaknya kelompok 2 8 tahun, usaha ekonomis akuntansinya juga 8 tahun. Oke. Akuntansi pun sama, dimulai susutkannya pada bulan perolehan. Jadi kalau dibeli tanggal 25 Agustus, mulai disusutkannya adalah bulan Agustus. Nah, semua sama, kecuali ada yang 2 ini. Perbedaan antara akuntansi dan perpajakan hanya terdapat pada aset berikut ini. Jadi untuk 2 aset ini beda perlakuan antara akuntansi sama pajak. Bedanya di mana? Mesin CNC perolehan 4 April 2014. Oke, 2014. Anda soalnya tahun buku tahun berapa? 2017, Pak. Oke. Nah, usia ekonomisnya CNC itu 10 tahun tanpa nilai residu. Jadi kalau akuntansi itu bisa pakai residual value, bisa enggak. Pajak sama sekali tidak mengenal residual value. Jadi kalau di soal ada residual value, Anda menyusutkan accounting-nya sama seperti ketentuan accounting, tapi pajak tidak boleh ada residual value. Oke ya. Nah, kemudian usia ekonomi 10 tahun termasuk harta berwujud bukan bangunan kelompok 2. Oke. Oke, perhatikan. Saya share sekarang, berarti saya share lagi ya. Oke. Saya share hitung-hitungan saya tadi. Ini kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, perhatikan yang komersial. Oke, yang komersial. Yang komersial dulu. CNC. Beban penyusutannya berapa? Beban komersial CNC-nya berapa? Sama dengan 60 juta. 600, 400, 500 gitu kan? Iya Pak. Dibagi 10. Iya Pak. Betul kan? Karena Oke, Maaf, CNC. Pak, sepertinya. Ya, 600, 500, 400 Pak. 600, iya 600. 500, 400. Kebalik. 600. Iya, kebalik Pak. Oke, sorry, saya lihat dulu soalnya. 600, 500, 400 kan? Oh, ini. Oke. 5, ini 4 ya. Oke. Gitu ya. Kemudian yang komersialnya peralatan berapa? Komersialnya. Berapa? 70 juta bagi 3. Sama dengan siapa geruda-geruduk itu? Bagi berapa? 3. 3 Pak. 3. Oke. Jadi komersialnya segitu. Oke. Inilah total komersial. Sekarang berapa penyusutan fiskal? Ini komersial, sekarang berapa penyusutan fiskal? CNC-nya berapa? Kelompok berapa dia? Kelompok 2. Kelompok Nanti 2 berapa Pak. persen? 12,5%. 5%.
kali 12/12 kan, di 2017 kan utuh kan, Iya, Pak. kalikan Iya, berapa? Pak. 600, 600, 500, 400. Itu kan? Kemudian yang peralatan kelompok 1 berarti 25% kali 12/12 karena full kan di tahun itu, kali berapa? 70 juta. 70 juta. Oke. Nah, itulah total. Ini penyusutan komersial. Ini penyusutan komersial, ini penyusutan fiskal. Jadi, presi beban penyusutannya positif atau negatif? Penyusutan komersial di bawah fiskal. Negatif, Pak. Koreksi fiskal negatif. Yang selisihnya saja. Ya, jadi karena dalam angka laba komersial itu sudah ada 432, Anda nggak usah ngutak-atik angka 432. Jadi di sini koreksi fiskal negatif sebesar selisihnya. Ini dikurang ini. Oke. Kalau dipakai apa namanya, pakai metode kolom, koreksi positif atau negatif tadi? Negatif, Pak. Negatif, Pak. oke. Negatif sekian. Oke. Kalau negatif ini justru jadi nambah atau kurang? Jadi justru nambah kan? Nambah. Sehingga labanya 5338 sama kan ini 5338. Oke. Nah, oke, berikutnya apa lagi? Setelah ini. Lagi setelah fiskal, setelah komersial, setelah penyusutan, apalagi beban kantor. Oke, beban kantor apa yang mau disusutkan? Beban kantor apa yang mau disusut, yang mau direkonsiliasi maksud saya? Ini beban kantor. Apa yang mau direkonsiliasi? Apa yang mau direkonsiliasi? ATK boleh? Meterai boleh? Meterai boleh? Meterai, artinya meterai bukan meterai. Langganan listrik kantor boleh. Langganan air rumah direksi? Enggak, Pak. Enggak boleh. Itu benefit in kind. Langganan air. Koreksinya pasti positif. Berapa? 2.500.000. Oke. Kemudian apa lagi? Langganan air. Si ulang pulsa boleh nggak? Enggak, Pak. Itu benefit in kind berarti. Karena isi ulang isinya, isi pulsa. Ya, bukan duit. Koreksi fiskal positif. Oke. Sebesar 7450. Oke. Kemudian apa lagi? Pemeliharaan gedung boleh nggak? Boleh. Karena di soal nggak ada keterangan gedung untuk apa. Tapi nanti kalau di soal misalnya gini, di bawah itu ada penerimaan lain-lain, itu ada penerimaan sewa gedung. Berarti Anda menyewakan gedung, Anda penghasilan kan final. Maka biaya terkaitnya nggak boleh. Jadi perhatikan ya, kalau di soal itu ada penerimaan sewa gedung dan di sini ada keterangan pembelian gedung, maka harus jelas itu gedung yang mana. Gitu ya. Oke. Makan minum untuk manajer boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak boleh. Tadi syarat makan minum tadi apa? Sama. Benefit. Untuk seluruh karyawan kan? Jadi kalau untuk satu orang atau pihak tertentu nggak boleh. Oke, karyawan. Karena manajer berarti kan 8.500. Oke. Positif ya. Kemudian apa lagi? Seragam bis karyawan? Boleh. Bis karyawan boleh. Nomor 5. Nah, ini perhatikan nih. Perpanjangan STNK mobil sedan direksi. Perhatikan. Saya tayangin dulu sekarang di peta konsep. Mana peta konsepnya ini? Nah, perhatikan nih. Kelompok kotak nomor 7. Biaya-biaya yang diatur tersendiri. 1. Pemakaian handphone. Handphone di sini maksudnya handphone perusahaan ya, yang dipakai untuk keperluan operasional karyawan. Tapi bisa jadi dipakai sekaligus untuk pribadi, karena handphone kan selalu dibawa pulang kan. Kedua, mobil sedan direksi, mobil sedan perusahaan. Ketiga, software ya, perangkat lunak software ya.
software komputer maksudnya. Nah, itulah biaya-biaya yang diatur khusus. Ya, di kotak nomor rekonsiliasi, di kotak nomor berapa itu? Nomor 7. Oke. Nah, sekarang perhatikan satu-satu dulu. Nah, kalau mobil direksi, mobil sedan direksi, maka biayanya itu yang NDA, yang DA itu hanya 50%. Jadi 50% DA, 50%-nya NDA. Mobil sedan direksi. Biaya penyusutannya kalau ketemu yang ketemu penyusutannya sekian, maka yang fiskal itu bolehnya hanya 50%-nya. Selisihnya itu tidak boleh. Oke, biaya perawatan, biaya perpanjangan STNK itu juga 50-50. Nah, kenapa handphone tadi 100%? Karena di soal itu nggak dijelaskan itu handphone punya kantor atau handphone punya pribadi ya. Artinya kalau isi ulang pulsa handphone, asumsinya di situ itu adalah kita memberi isi ulang pulsa handphonenya bukan operasional kantor, karena biasanya kalau kantor itu nggak isi pulsa sistemnya, tapi langganan, gitu ya. Biasanya gitu. Tapi kalau Anda pakai asumsi, ya berarti boleh 50-50 itu untuk isi ulang itu. Yang 50% DA, yang 50% NDA boleh. Tapi Anda harus pakai asumsi. Pengertiannya kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan. Ini. Pak, izin bertanya. Ya, oke. Tarif 50% NDA sama 50% DA itu dari mana, Pak? Pokoknya ketentuannya begitu. Karena asumsinya pajak tidak bisa mengidentifikasi kalau misalnya ada mobil dinas direksi, mobil sedan direksi itu berapa persen dipakai untuk kantor, berapa persen untuk urusan pribadi itu kantor pajak nggak tahu. Maka untuk keseragaman dianggap 50%, 50%. Gitu ya. Terus yang masuk kriteria itu tadi apa aja, Pak? Kalau selain di sini? Ya itu tadi mobil sedan direksi, handphone perusahaan sama aplikasi komputer tadi. Itu kalau yang 50-50, coba, sorry. Kalau yang 50% itu hanya mobil sedan sama handphone. Oke ya. Oke. Gitu ya. Jadi ini separohnya NDA, separohnya DA, gitu ya. Yang sedan tadi berarti ada koreksi fiskal positifnya yang 50-nya. Oke ya. Jadi mobil sedan direksi itu seluruh biaya penyusutan, pemeliharaan, perpanjangan STNK dan lain-lainnya yang terkait sama mobil itu. Nah, oke. Kemudian berikutnya software. Di sini di soal masih dijelasin tuh, software umum, software khusus. Biasanya di soal lain nggak disebutin. Jadi software itu ada dua. Software umum itu siapapun beli, cara mengoperasikannya sama, nggak peduli perusahaannya apa, nggak peduli orang pribadi yang beli seperti apa. Kalau Anda beli antivirus Norton, oke, Anda beli antivirus apa misalnya? Antivirus misalnya beli antivirus selain Norton apa? Ya, Kaspersky misalnya, Kaspersky itu. Anda install ya sama siapapun itu. Anda beli sistem operasi Windows 10 atau Office 365, Office 360 ya, atau Microsoft Office, Windows Office itu. Anda beli itu ya sama install. Itu namanya software umum. Kalau software umum khusus itu misalnya gini. Anda bayangkan Anda datang ke Bandara Soekarno-Hatta sana, ada menara ATC itu mengatur lalu lintas penerbangan, ada radar dan seterusnya. Itu pasti pakai software itu. Dicatat macam-macam supaya nggak ada tabrakan. Yang punya itu hanya PT Angkasa Pura. Begitu software itu dijual ke rumah sakit, software itu dijual ke kantor pemerintah, nggak laku karena itu tailor-made. Pesanan khusus, software khusus gitu. Namanya software khusus. Nah, perlakuannya gimana dari sisi pajak? Kalau software umum tadi itu diexpandkan sekaligus. Software umum diexpandkan sekaligus. Kalau software umum itu menempel pada saat pembeliannya menempel di PC-nya atau di komputernya, maka menjadi bagian dari harga perolehan PC. Berarti disusunkan sesuai dengan kelompok 1 harta berwujud. Oke. Sedangkan software khusus, oke, diamortisasi menurut harta tak berwujud kelompok 1. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Perhatikan di soal kalau gitu. Perusahaan membeli software antivirus
software umum 28320 itu menjadi bagian beban kantor, bener nggak? Bener nggak? Halo? Benar, Pak. Benar, Benar, Pak. karena software umum bisa langsung dibiayakan. Tetapi kalau misalnya saya beli software antivirus menjadi bagian dari perolehan komputer, maka dia ditambahkan di harga perolehan komputer. Ya, pengertiannya gitu ya. Nah, kedua, software khusus beli harganya 71680. Dibiayakan menjadi beban kantor. Boleh nggak? Nggak boleh dibebankan sekaligus. Karena harus lewat amortisasi. Nah, kalau gitu, expense yang boleh yang mana? Software khusus. Okay. Yang DE yang mana? Amortisasinya, Pak. Yang DE itu ya amortisasinya. Yang mana? 25% kali 71680. Bisa tulis di sini. 25% kali 71680. Kalikan dong. Kan Anda belinya 2017. 5/12. Itulah yang sorry. Ini saya supaya ini saya dari. Oke. Itulah yang DE. Berarti yang DE-nya mana? NDE-nya itu adalah selisihnya. Itu adalah koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif. Jadi ini sama dengan berapa? Sama dengan 71680 minus dalam kurung berapa tadi? 25% kali 71680 kalikan 5/12. Selisihnya itulah NDE. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, boleh ulang yang pemeliharaan gedung tadi nggak, Pak? Tadi putus-putus, sempat putus-putus. Oh, jadi pemeliharaan gedung itu gini loh. Kalau di penghasilan lain-lain Anda itu ada penghasilan sewa gedung, karena penghasilan sewa gedung itu final, maka kalau di biaya itu ada biaya pemeliharaan gedung, maka biaya pemeliharaan gedung yang terkait dengan yang penghasilannya final tadi, itu NDE. Oke. Pengertiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sewa gedung, penghasilan sewa gedung, ya ada biayanya Anda keluarkan sebesar yang untuk gedung itu ya. Kalau tidak ada keterangan gimana? Ya pakai proporsi yang dulu pernah kita belajarin. Kira-kira gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi ini koreksi fiskalnya sama dengan ini ya. Positif jadi. Oke, jadi koreksi fiskalnya yang penyusutan tadi negatif, peralatan kantor totalnya mana peralatan yang beban kantor? Oke. Beban kantor tadi, sorry, ini saya pindah ini berarti ini. Ini positif kan ke sini. Oke ya. Jadi yang peralatan kantor positifnya itu ini ya, sama dengan ini ditambah 74 ditambah 48 ditambah 15 ditambah yang dari ini 5476 ke bawahnya 5476 147. Oke sama. Oke. Berikutnya apa lagi yang mau tanyakan? Yang mau tanyakan apa lagi? Udah, kantor ada yang mau tanyakan lagi? Jadi syaratnya tadi ya, syaratnya makan itu harus bersama. Kalau enggak bisa. Gitu ya. Software umum boleh jadi biaya sekaligus. Atau lewat pembebanannya lewat komputer aset kelompok 1. Kalau software khusus harus diamortisasi harta tak berwujud kelompok 1. Sedan tadi 50%. Handphone tadi juga 50%. Termasuk
perawatannya, pemeliharaannya, isi pulsanya, apa bukan isi pulsa, bayar langganannya itu ya, itu boleh. Oke. Kemudian beban pajak, apa yang harus dikoreksi? Beban pajak apa yang dikoreksi? PPN itu boleh nggak jadi biaya? Ini maksudnya PPN masukan ya. Kalau Anda belikan PPN masukan. Jadi gini, perhatikan. Beban pajak kan 74 juta. Terdiri dari PPN, pembelian suku cadang, mesin pabrik 24. Jadi gini, kalau PPN masukan itu adalah dapat dikreditkan. Oke. Kalau PPN masukan itu dapat dikreditkan, maka itu harus ada koreksi. Yuk. Jadi kalau misalnya gini, Anda beli seragam olahraga. Anda beli seragam olahraga ke PKP, nilainya 100 juta. Maka Anda pasti akan bayar 110 juta. Jurnal debit Anda apa? Debitnya 100 juta beban pembelian seragam olahraga atau beban kantor dan atau apapun lah itu. Nah, karena karena yang 10 itu tidak dapat dikreditkan. Kenapa? Karena kan pembelian seragam olahraga kan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Kalau PPN ya, PPN kan. Maka yang 10 itu Anda tambahkan ke 100. Jadi expense Anda itu 110. Expense kantor 110, kredit cash 110. Gitu. Maka PPN masukan tadi tidak dapat dikreditkan. Boleh Anda masukkan tambahan biaya. Tetapi kalau PPN masukan itu dapat dikreditkan, misalnya Anda sewa alat berat. Sewa alat berat 100 juta juga sama. Anda kan akan bayar keluar cash 110. Debit Anda kan beban sewa 100. Tapi ada PPN masukan 10. PPN masukan itu bukan nambah expense sewa. Tapi PPN masukan yang dapat dikreditkan. Nah, kalau dapat dikreditkan tidak boleh jadi biaya. Nah, di soal ini ternyata dia PPN masukan pembelian apa? Pembelian suku cadang mesin pabrik. Suku cadang mesin pabrik itu kan dapat dikreditkan PPN-nya. Maka harusnya nggak boleh jadi biaya. Maka di sini harus, di DK itu berarti koreksi fiskalnya harus positif. Oke. Sebesar berapa? Besar 24, 356. Oke. Sisanya yang 50 juta. Berarti kan yang 50 juta dipakai untuk apa saja? 50 juta, sisanya yang 20% sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan itu apapun, sanksi pajak daerah atau sanksi pusat, pajak daerah atau pajak pusat, itu nggak boleh. Jadi, karena tidak boleh, berarti NDE, koreksi fiskalnya positif. Sama dengan 20% kali 50 juta, berarti 10 juta. Positif. Oke. Kemudian, sanksi perpajakan ya 50% itu PBB. PBB itu boleh ya, rumah kantor. Oke. 10% pembayaran pajak kendaraan bermotor sedan direksi tadi. Pajak daerah, pajak retribusi daerah itu boleh jadi beban. Cuma karena itu untuk sedan direksi maka 50-50. Jadi ini pajak ya, pajak daerah, pajak sedan direksi tadi. Maka yang NDE, yang koreksi fiskal positif, ya ini NDE-nya, sama dengan, apa ini? 10% kali 50, kali separohnya, jadi 50% kali 5 jutanya, 2,5 juta. Itu ya. Kemudian apalagi? 15% PBB rumah dinas manajer. Nah itu nggak boleh juga, itu benefit NKI namanya. Oke. Jadi PBB Rumdin, rumah dinas, itu nggak boleh. Itu juga koreksi fiskal positif. Jadi ya, berarti ini sama dengan berapa nih? 15% kali 50 juta. Oke. 1,5. Sanksi keterlambatan bayar retribusi daerah atas pemanfaatan air bawah tanah, itu sama saja. Itu namanya sanksi perpajakan. Itu juga koreksi fiskalnya positif. Berapa besarnya? Sama dengan 5% kali 50 juta.
Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi total koreksi fiskalnya untuk perpajakan itu ini. 46. Nah, di sini koreksi fiskal perpajakan beban kantor perpajakan ya, sorry. Perpajakan koreksi positifnya di sini. Sama dengan 48. Totalnya 5523, di sini beda, di mana bedanya? Oh, ini belum sampai bawah. Oke, 5523, oke, sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai beban perpajakan, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, berarti intinya kalau yang PPN NDA itu yang untuk kegiatan operasional perusahaan ya, Pak? Iya, jadi intinya harusnya kan ada pencatatannya kan PPN masukan, fed in. Ya kan? Tapi ada beban kan, nah itu yang nggak boleh menurut pajak. Oke. Harusnya Anda itu menjadi uang muka pajak, menjadi pajak masukan yang nanti diperhitungkan dengan pajak keluarannya, gitu loh. Tapi Anda biayakan atau Anda tambahkan di asetnya, ini nggak boleh menurut pajak. Paham ya pengertiannya ya? Oke ya. Udah, paham? Paham? Ya, Ya. paham, Pak. Oke. Makasih. Oke, ya. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Dengan piutang. Oke. Biasanya kalau cadangan piutang itu koreksinya positif. Cuma tinggal nilainya berapa. Ada pertanyaan silakan. Oke. Kalau nggak ada ke berikutnya coba perhatikan. Ini penting nih. Cadangan beban, cadangan perusahaan piutang usaha, artinya udah ada masukan di laporan komersial, itu adalah 120.400. Yang pertama atas beban ini 75 telah dilaporkan ke DJP atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Artinya yang dari yang dilaporkan ini telah diserahkan penagihannya kepada pengadilan negeri 40 dan telah dibuatkan perpanjangan tertulis penghapusan debitur 15 dan adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan sebesar 12,5. Oke. Jadi berdasarkan data ini, yang DE berapa? Anda carinya yang DE aja. Yang DE berapa? Yang DE berapa? Berapa yang DE? Yang cadangan piutang itu yang DE berapa? Berapa? 120 atau 75 atau 40 atau 15 atau 12,5? Ayo. 40, Pak. 40. Jadi perhatikan. Jadi yang DE itu 40. Apa yang DE 40? Nah, kan dari 120.400 yang memenuhi syarat kedua kan 75. Dari 75 itu yang memenuhi syarat ketiga kan 40-nya. Jadi antara 40, 15 sama 12,5 itu Anda ambil yang paling tinggi karena kan itu salah satu syarat harus dipenuhi. Otomatis kan yang tinggi dong. Kan Anda kan logikanya kan labanya pajak kan, laba pajaknya kan, laba fiskalnya kan supaya rendah. Maka Anda ambil yang paling tinggi. Ya. Sorry. Anda Pak, koreksinya Anda yang paling tinggi supaya koreksi fiskalnya positifnya paling tinggi itu dari sisi fiskal ya, dari sisi fiskus ya. Nah, perhatikan dari 3 syarat itu yang paling tingginya 40, maka dari 40 75 120 dalam irisan lingkaran syarat 1 2 3 itu yang masuk semuanya adalah 40. Karena yang DE 40, yang NDE yang mana? Yang NDE adalah 120 400 dikurangi 40. Adalah koreksi fiskal positif. Oke, jadi di bagian piutang sini, bagian piutang yang atas tadi, kalau kita sistem ke kanan, dengan piutangnya adalah koreksi fiskal positif sebesar 80.400. Oke, 5603. Oke, nah perhatikan kalau soalnya saya ubah gini. Soalnya perhatikan kalau saya ubah gini. Kalau misalnya angka 75 itu saya ganti 30 juta. Yang dipakai yang mana? Halo?
Kalau 30, misalnya Pak. soalnya dilaporkan ke DJP itu 30, yang dipakai yang mana? Yang DE-nya yang mana? 30, Pak. 30, oke. Kalau soalnya seperti ini, terus saya ganti gini. Dari yang dilaporkan ini telah diserahkan penagihnya kepada Pengadilan Negeri 40, telah dibuatkan perjanjian tertulis ini adalah 15, dan adanya pengakuan utang dari debitur, oke, sebesar 110. Yang saya pakai yang mana? 110 juta itu. Yang dipakai yang mana? Ayo. Gimana? Di soal ini kalau misalnya saya ganti soalnya, pengakuan dari debiturnya bukan 12,5 juta, tapi saya ganti misalnya 100 juta lah gitu, biar gampang. Yang dipakai yang mana? DE-nya yang mana? DE-nya. Yang bolehnya yang mana? Yang 100-nya atau 15, 40, atau 75? Ayo. 75, Pak. Ya? Yang 75 bukan. Yang 75. Jadi kalau saya ganti 100, yang boleh 75. Kalau misalnya sekarang saya ubah gini, yang 15 tadi, telah dibuatkan perjanjian tertulis penghapusan hutang antara debitur kreditur sebesar 60 juta. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? 60, Pak. 60 juta ya, Pak? Tetap 60, gitu ya. Jadi perhatikan, di antara syarat nomor 3 itu, tiga-tiganya Anda ambil yang terbesar. Kemudian yang syarat 1, 2, 3 itu Anda ambil irisannya yang mana yang masuk ke tiga-tiganya. Itulah yang DE. Selebihnya adalah NDE. Ingat, kalau Anda melakukan rekonsiliasi itu, yang Anda koreksi yang NDE-nya loh ya. Tapi cara nyarinya adalah Anda nyari yang DE-nya dulu, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ke yang lain-lain. Sekarang udah jam 12, nggak apa-apa. Anda tadi mundur 20 menit ya. Oke. Anda nanti ada kuliah nggak salah jam 1? Nanti malam, Pak. Oh, Ada nanti lagi. malam ya? Oke. Oke, sekarang perhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, perhatikan. Kita ke hal beban luar usaha. Nomor 1, penghasilan sewa alat berat. Penghasilan tidak teratur. Apa sih gunanya ada pengertian penghasilan tidak teratur? Karena nanti Anda sama seperti OP dulu. Ya, untuk ngitung angsuran PP 25. Jadi yang tidak teratur itu kita keluarkan. Penghasilan sewa alat berat, final atau enggak? Final atau enggak? Halo? Final, Pak. Ayo, sewa alat berat final atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Sewa penggunaan harta selain tanah bangunan itu tidak. Oke. Jumlahnya setelah pajak 196. Ada koreksi fiskal enggak? Ada koreksi fiskal enggak? Ada. Perhatikan nih, ini penting nih. Koreksi fiskal itu tidak hanya menyangkut sesuai enggak dengan ketentuan fiskal. Kalau berdasarkan pemeriksaan pajak, ternyata angka-angka laporan keuangan Anda itu salah, maka boleh dikoreksi. Sekarang pertanyaan saya, rent revenue yang betul itu berapa sih jumlahnya? Rent revenue yang betul jumlahnya berapa? 196 atau jumlah brutonya? Brutonya, Pak. Brutonya. Nah, jadi apa namanya rent revenue, saya tulis revenue ya, penghasilan sewanya itu yang betul itu adalah 200 juta. Sehingga Anda perlu koreksi fiskal positif. Besar berapa? 4 juta. 4 juta ini sebenarnya kan PPh 22. 2% kali 200 itu kan 4. Netnya berapa? 196. Atau dengan kata lain, brutonya berapa penghasilan brutonya? Ya 100 per 98 kali 196. Ketemu 200 juta. Itulah revenue yang betul. Anda ternyata mencatatnya 196 salah. Karena Anda pakai sistem net, nggak boleh.
Anda perhatikan, transaksi di nomor 1 itu ada 2 yang harus Anda perhatikan. 1, harus ada koreksi fiskal sebesar 4, karena yang benar itu brutonya. Karena ada neto 196, berarti ada PPh 23. Tadi saya bilang, PPh 23 yang menjadi kredit pajak dari transaksi jual atau dari transaksi beli? Jual, Pak. Jual. Jadi dari transaksi yang menghasilkan, penghasilan sewa. Nah, kalau penghasilan sewa itu artinya apa? Anda menyewakan ke orang lain, pihak lain, perusahaan lain, nilai kontraknya 200, tetapi Anda nerima netnya 196. Kenapa? Karena Anda akan terima bukti potong uang muka PPh 23 sebesar 4. Oke. Nah, tapi tetap Anda mencatat interest revenue kan tetap 200. Debitnya cash 196, debitnya lagi uang muka PPh 23 sebesar 4. Kira-kira gitu ya. Oke. Nomor 2, ada koreksi fiskal nggak? Positif atau negatif? Dividen. Perhatikan, kalau yang memberi dividen itu perusahaan PT dan kita statusnya kita PT, maka akan menjadi BOP kalau pemilikannya berapa? 25% ke atas. Oke, jadi ini koreksi fiskalnya positif atau negatif? BOP? Negatif. Negatif. Negatif sebesar berapa? Dividen. 1, 2, 3, 4, 50. Sampai di sini ada pertanyaan? Bunga sebelum pajak berarti udah benar. Ya kan gross tadi sistemnya, kan brutonya kan. Bunga itu bagi kita penghasilan, karena bukan bunga perbankan. Penghasilan sewa tanah, gimana? Koreksi nggak? Final, Pak. Nah, koreksi nggak? Koreksi. Koreksi. Koreksi fiskalnya negatif, ya. Koreksi negatif karena final. Karena dia sudah gross berarti sama 300, 400, 1, 2, 3. Oke, negatif tapi ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya. Oke. Nah, yang lain-lain berarti saya masukkan di sini ya. Yang lain-lain tadi ya, positif sama dengan berapa tadi? Positif sama dengan ini. Oke, ini positif kan? Oke, ini belum pakai rumus nih. Ini kalau ini kan revenue kan, sama dengan ditambah positif dikurangi yang negatif. Oke. Yang negatif sama dengan minus ini sama minus ini. Oke, ini yang negatif. Oke, 5183. Oke, sama masih. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Selain sewa tanah. Bunga deposito boleh nggak? Koreksi nggak? Koreksi, Pak. Kenapa? Ayo. Final ya, Pak? Loh, makanya pertanyaan saya, koreksi nggak? Oke, jadi di sini bunga deposito itu bukan penghasilan luar negeri, karena cabangnya meskipun di luar negeri, tapi cabangnya cabang dari bank dalam negeri. Jadi bunga deposito itu final, ya kan? Dia bukan PH luar negeri, berarti dikurangi berapa? 22.500. Kalau itu misalnya penghasilan bunga deposito dari Citibank cabang Kuala Lumpur, nah itu baru penghasilan luar negeri. Ya, kalau dari penghasilan luar negeri kan kita tidak mengenal final, tidak final. Gitu ya. Paham ya bedanya ya? Kemudian rugi luar negeri, worldwide income, itu juga tidak boleh. Jadi kalau rugi luar negeri nggak boleh jadi penghasilan kita. Karena rugi itu expense, maka koreksinya positif, NDA. Besar 95.600. Oke. Kemudian loss on sale ya, aset ya. Karena asetnya itu tidak untuk tiga penghasilan, kalau gain boleh diakui, kalau loss tidak boleh. Nah, karena NDA, karena loss itu NDA, maka koreksinya positif. Besar 120 juta.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bunga deposito 20. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau penghasilan luar negeri berarti nggak ada koreksi, Pak? Iya, nggak ada koreksi. Tapi kalau rugi luar negeri, NDA, gitu loh. Paham ya? Termasuk tadi, contoh deposito BNI di cabang Kuala Lumpur kan itu penghasilan dalam negeri. Maka final, karena bunga deposito. Tetapi kalau deposito dari Citibank, cabang Hong Kong atau cabang Singapura, itu penghasilan luar negeri. Ya. Nah, positif kan, itu boleh jadi penghasilan kita. Tapi tarif yang dipotong di sana boleh jadi kredit pajak. Namanya BPA 24. Sedangkan kalau rugi luar negeri, ya itu tidak boleh jadi pengurang kita. Jadi total fiskalnya adalah 5376 633. Ya, 653 ya, sama ya. Ada pertanyaan, silakan. Ini laba fiskalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Jadi dari transaksi beban operasi ini tidak ada kredit pajak. Oke, jadi dari transaksi expend tidak ada kredit pajak. Tapi kalau dari sisi penjualan HPP, kredit pajak PPh 23 ya, nggak ada di sini. Tapi PPh 22 bisa jadi dari transaksi pembelian misalnya. Dua-dua bisa muncul dari penjualan sama HPP. Sedangkan dari lain-lain yang merupakan penghasilan, itu bisa jadi ada kredit pajak. Ya, karena kita dipotong pihak lain. Kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Laba fiskal? Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sekarang, saya kalau mau nge-share Excel ini gimana caranya ke Anda ya? Di sini bisa nggak share file saya? Nggak bisa ya? Kalau share dari WA, Pak, gimana, Pak? Ya nanti berarti saya harus ke WA dulu, berarti nanti aja ya. Nanti saya share ke WA ya. Tapi yang penting dengan angka-angka ini Anda tadi kan bisa memahami ya, karena Anda tadi ngikuti dari awal ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Saya stop dulu sharingnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak ada, silahkan Anda hitung. Anda kan sudah ketemu pihak fiskal itu tadi. Angkanya tadi Anda catat dulu deh. Anda catat dulu angkanya tadi. Oh, saya copy paste. Copy paste kecat. Oke. Tuh. Ya. 5376 itu adalah laba fiskal. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah PHKP berapa? PHKP-nya berapa? Oke, Anda hitung berapa PHKP, saya kasih waktu 5 menit, sekalian saya break sebentar. Anda hitung berapa PHKP. Oke, silakan dihitung ya. Sudah ketemu itu neto fiskalnya segitu, berapa PHKP.
Oke. Oke, udah ya. Perhatikan. Bisa kompensasi rugi. Oke. Dari tahun 2012 sisanya berapa? 7, Pak. 7 miliar, 7 Pak. miliar. Oke. Kemudian dari 2013 berapa? 1,5. 1,5. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau tahun 2012 itu masih ada sisa kompensasi rugi 7, sisa kompensasi rugi 7 itu validnya sampai kapan? Bisa dipakai sampai kapan? 2017. 11, Pak. Kan 5 tahun kan? Jadi 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Jadi dari ini Anda pakai sebesar ini. Berarti ada sisa berapa? Sisa ini, sisa 2012, oke, valid sampai dengan kapan? 2017. Oke ya? Betul ya? Pertanyaan sampai di sini? Oke. Berarti 2018 tidak bisa dipakai lagi. Oke. Nah, kemudian perhatikan, ini sekarang dipakai nggak untuk 2017? Dipakai nggak? Belum dipakai karena Belum PHKP. dipakai, Pak. Ya, karena PHKP Anda sudah 0. PHKP Anda kan 0 nih. Ini dengan kompensasi ruginya kan PHKP Anda 0. Yes. Oke, PHKP Anda 0. Oke. Sampai di sini PHKP Anda 0. Nah, oke, PHKP Anda 0. Oke, di sini PHKP Anda 0. Oke ya, PHKP-nya 0. Oke. Nah, di sini berarti tidak ada. Berarti ada sisa berapa kalau belum dipakai? Ada 1,5 M kan? Betul nggak? Sisa Iya, Pak. 2013, validnya sampai kapan? 2018. 2018. Berarti 2018 bisa dipakai. Oke. Sekarang perhatikan pertanyaan saya. Anda tahun 2017 ada PPh terutang nggak? Ada nggak? Enggak, Pak. Karena PHKP 0 kan, berarti PPh terutang sama dengan 0. Oke. Ada kredit pajak nggak? Ada, Pak. Ada. Berarti Anda statusnya apa nih? Status Anda adalah LB. Berarti Anda dapat restitusi ke negara. Minta balik ke Anda. Apakah kalau statusnya LB berarti tahun depan tidak ada angsuran PPh 25? Apakah tahun depan pasti tidak ada angsuran PPh 25? Pajak kemarin style fiktif, Anda ingat, asumsinya adalah tahun depan akan sama dengan tahun sekarang. Tapi itu dari sisi penghasilannya. Dari sisi penghasilan netonya. Oke. Gimana menurut Anda? Sekarang Anda buka SPT halaman 2. Untuk menjawab tadi, apakah tahun depan pasti tidak ada PPh terutang? Anda buka SPT halaman 2. Udah ya? Yang paling atas apa bunyinya? Yang paling atas bunyinya apa? Saya sedang tidak di depan SPT, tapi saya tahu isinya apa kira-kira. Apa bunyinya? Detailnya apa? Tentang apa? Bahas tentang apa? Halaman 2 SPT itu bahas tentang apa? Apa itu? Ada tulisan miringnya itu apa? Yang angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya kan? Artinya kalau di kasus soal kita, di soal waktu,
bagaimana menghitung angsuran PPh tahun 2018? Kan selalu ditanyakan di soal tuh, di OP juga selalu ditanyakan. Nah, pertama apa nomor 1? Apa? Angsuran 25. Oke. Apa nomor 1? Yang nomor satunya apa? Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan. Nah, itu yang mana? Itu adalah laba fiskal tahun lalu. Oke ya. Ya kan? Plus minus PH tidak teratur. Anda cari yang tidak teratur yang mana kalau di soal? Oke. Yang mana PH yang tidak teratur? Apa tadi PH yang tidak teratur tadi? Sewa alat berat, Pak. Dari soal dulu, dari atas dulu. Dari sisi penghasilan, penjualan kan nggak ada keterangan kan? Kan nggak ada ya? Dari sisi penjualan kan nggak ada. Tapi kadang-kadang nanti ada soal bunyinya gini. Penjualan 49 juta, 49 miliar. Dari penjualan tersebut, nanti tahun 2018 tidak akan terjadi lagi sebesar 1%. Kenapa tidak ada? Kenapa 5% tidak akan terjadi? Karena atas produk itu dilarang beredar oleh pemerintah. Berarti kan dia nggak ada penghasilan lagi dari produk itu kan. Nah, maka sebesar sekian persen dari yang disebutkan tadi, itu harus dikurangkan. Kira-kira gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian apalagi? Apalagi yang dikurangkan? Di soal tadi, yang penghasilan lain-lain, berarti kita lihat di penghasilan lain-lain. Sewa alat tadi, ya, dikurangkan. Berapa yang dikurangkan? Ingat, yang dikurangkan itu setelah rekonsiliasinya, bukan sebelum. Jadi yang dikurangkan berapa? 200 juta, Pak. Ya. Jadi di sini minus 200 juta. Oke. Kemudian apa lagi? Dividen, nggak ada keterangan kan? Nggak ada kan? Bunga, nggak ada keterangan juga. Sewa tanah final, bunga deposito nggak ada keterangan. Oke. Rugi usaha di Kamboja nanti terjadi atau tidak kita nggak tahu. Nah, rugi penjualan cottage itu mempengaruhi nggak di tahun depan ada lagi nggak? Nggak ada kan? Enggak, Pak. Anda tadi berapa? Koreksi fiskalnya tadi berapa? Di fiskalnya itu 0 kan tadi ya? Sorry. Anda tambahkan tadi penjual ruginya kan Anda tambahkan 120 kan? Nah, berarti Anda mengurangi nggak 120? Angka minus 120 itu Anda kurangi nggak? Kan komersialnya 120, Anda koreksi fiskal 120, sehingga rugi dan seterusnya 0 itu ya. Berarti tahun ini kan memang laba rugi fiskalnya udah 0 kan? Tahun depan Anda masukkan lagi nggak? Tidak, Pak. Tetap 0 kan? Tapi itu sebenarnya penghasilan tidak teratur, tapi 0 karena udah ada apa? Perbaiki tadi. Oke ya. Oke, selain ini apa lagi? Nggak ada lagi kan ya? Oke, nggak ada lagi karena yang lainnya kan nggak ada keterangan apapun ya. Nah, kalau misalnya gitu, Anda total itulah yang menjadi dasar angsuran. Nah, ini PHKP ini PHKP dasar angsuran. Setelah PHKP, untuk itu PPh terutang, bawahnya apa? Bawahnya itu apa? Kompensasi kerugian, Pak. Oke, diambil dari mana? Sisanya, Pak. Di situ kan ada keterangan. Diambil dari mana? Ada kata-kata nggak diambil dari formulir mana-mana itu? Nah, jadi gini, lampiran khusus 2A, nanti Anda lihat di SPT khusus 2A, itu bagaimana cara menghitung kompensasi rugi. Yang dulu-dulu digunakan kapan dan seterusnya itu ya. Anda baca di buku petunjuk pengisian SPT ada. Nah, angka tadi, angka sisa kompensasi rugi 2013 tadi, atau yang valid di 2018 yang mana? Kan 1,5 M kan? Ya nggak? Yang valid di 2013 kan 1,5 M kan? Yang valid di 2018 kan tinggal 1. Yang mana? Yang 1,5 M. Maka di sini
kompensasi kerugian fiskal, ya kompensasi rugi fiskal, Anda di sini tulis sama dengannya minus 1,5 M. Karena itulah yang masih divalid tahun 2018. Oke, kalau gitu inilah ketemu PHKP. Ketemu PHKP ya. Nah, baru nanti ketemu PPh terutang. Sampai di sini ada pertanyaan penggunaan kompensasi rugi dan penghitungan angsuran PPh 25. Anda nanti ketemu PPh terutang, dikurangi kredit pajak, baru Anda bagi 12, itulah yang Anda bayar sendiri, angsuran PPh 25. Sama seperti PPh OP. Oke, jadi nanti waktu UAS, saya sudah dapat bocorannya itu, soal Anda tentang angsuran PPh 25 itu konteksnya hanya penghasilan teratur, tidak teratur saja. Oke ya. Plus kalau ada kasus rugi yang masih berlaku atau tidak, dan seterusnya itu Anda pakai. Kalau ternyata ruginya 2013 itu besarnya 6 miliar, ya berarti 5 dikurangi 6, ini masih 0, berarti tahun depan nggak ada angsuran, gitu loh. Karena tahun depan kan masih ada kompensasi rugi besar yang bisa dipakai, kira-kira gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Di poin 4 itu, Pak, beban perpajakan dari soal kasus. Misalnya ada terdiri dari beban PPh yang dari penjualan sama HPP itu dapat dikoreksi ya, Pak? Maksudnya beban mana? Penjualan kan ada dipotong PPh sebesar 1,5%. Itu kan PPh 22 yang akan menjadi kredit pajak. Nah, terus kalau misalnya PPh 22 yang jadi kredit pajak itu diakui sebagai beban, Pak, berarti ada koreksi juga ya, Pak? Oh iya, karena itu nggak boleh jadi beban, itu kan harus uang muka pajak. Iya betul. Anda kan gini, Anda kan waktu jual 100, Anda nerimanya kan katakanlah 98,5, karena dipotong 1,5% kan oleh BUMN misalnya. Nah, Anda nerima cashnya kan 98,5 kan, tapi Anda mencatatnya cash pada penjualan 98,5, nah itu salah. Oke, itu salah. Berarti ada revenue yang tidak yang kurang dicatat. Harusnya revenue Anda itu 100. Jadi sama seperti kasus tadi penjualan sewa tadi, penjualan sewa alat berat tadi. Ya. Jadi dicatat grossnya, kalau ada dipotong pihak lain itulah menjadi kredit pajak Anda, itu loh maksud saya. Sedangkan kalau PPh 22 dari sisi beli, Anda membeli barang 100 dipungut PPh 22 0,1%, berarti dipungutnya kan 1. Anda bayar ke sana kan harusnya 101. Cashnya 101, tapi debitnya Anda expend-kannya 101, padahal yang satunya itu adalah uang muka PPh 22 kan. Nah, itu harus dikoreksi juga. Kira-kira gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Belum jelas? Gimana? Yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Misalnya rugi fiskal tahun 2012 itu tersisa 4 miliar gimana, Pak? Bukan 7 miliar, jadi misalnya soal 4 miliar, Pak. Kalau 4 miliar ya di sini Anda, kalau 4 miliar, nah ini contoh nih. Contoh, bentar. Saya biar gampang ya. Gini, saya copy paste aja ke sheet lain nih. Biar nggak nimpain. Nah, ini gini. Misalnya soal tadi ketemu rugi sini bukan 7 miliar, tapi 4 miliar ya. Itu ya. 4 miliar. Di sini Anda memakai yang 4 miliar. Oke. Di sini Anda memakai yang minus 1376 653 557. Sehingga terutangnya 0. Sehingga di sini Anda masih tersisa berapa? Di sini Anda masih tersisa 1, 2, 3, 4, 6, 4, 3. Paham? Jadi 2012 Anda habis nih di 2017. Besar 4M, habis. Karena labanya 5,3, Anda sudah pakai 4. Anda lihat lagi nih yang berikutnya. 1,5 masih dipakai nggak? Untuk kompensasi masih bisa nggak di 2017? Bisa. Yang dipakai yang mana? Yang 1376 supaya PHKP-nya 0. Nah, karena dipakai 1376, maka sisa Anda di 2013
itu 12, 123, 346, 443. Oke. Nah, nanti waktu ngitung angsuran PP25, PHKP-nya sekian, koreksi fiskalnya 123 ini yang dipakai. Bukan yang 1,5, karena 1,5 sudah dipakai 1376, 653, 557. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, oke. Yang lain silakan, masih bingung? Oke, masih bingung? Silakan. Masih bingung? Jadwal ngajar saya itu sebenarnya sampai jam berapa sih? Takutnya salah belandang nggak bisa input ke ini, ke portal. Oh, tutup kuliah 9 menit lagi. Saya tutup dulu deh kalau gitu. Silakan jalan sambil saya nutup perkuliahan secara formal di portal supaya nggak ini. Hari ini kita bahas apa? Kita hari ini bahas apa ya? Tadi rekonsiliasi, rekon fiskal, kemudian apa tadi? Kompensasi kerugian. Ayo silakan kalau mau tanya sambil ya. Kemudian bahas PHKP, PPh terutang, sama tarif pajak. Nanti ya kita tarif pajak, tarif PPh, badan. Oke. Saya browse screenshot yang tadi. Anda kelas 4. Anda itu 18 atau 19 ya? 19 ya. 4, 19, 5 Agustus. Oke, saya simpan kartu mengajar. Oke, sudah tersimpan. Oke, silakan yang mau tanya. Hadir semua ya, saya anggap hadir semua. Kuliah formal saya tutup, tapi pembahasan kita masih lanjut. Oke, saya kalau ditutup 5 menit terakhir menjelang tutup itu, pertanyaan sering hang. Oke, silakan. Kita Pak izin, Pak. Ya, silakan. Tentang penghapusan piutang usaha tadi, Pak. Ya. Kan tadi kan sempat Bapak ubah-ubah gitu soalnya, Pak. Misalnya gitu. Terus? Tadi saya rasa agak kecepatan gitu, Pak. Boleh diulang lagi nggak, Pak? Oke. Saya tayangkan lagi deh. Oke. Saya tayangkan lagi. Di layarannya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kelihatan. Nah, ini di mana tadi? Nah, di cadangan piutang. Nah, perhatikan nih. Di cadangan piutang ya. Saya buka PDF aja deh kalau gitu. Mana PDF soal tadi ya? Ini ya berarti ya. Oke. Nah, ini. Cadangan piutang. Oke. Ini ya, kelihatan ya? Nah, ini perhatikan nih. Jadi gini. Jadi Anda itu, kita ngomong yang DE dulu. Yang DE itu harus memenuhi 3 kriteria. Harus masuk dalam 3 lingkaran semuanya. 1, di soal disebutkan, beban cadangan penghasutan piutang usaha 120, 400. Berarti 120 juta, 4 itu sudah masuk di laba rugi komersial. Memenuhi kriteria 1 enggak? Anda di pasal berapa itu? Pasal 6. Memenuhi kriteria 1 enggak? Memenuhi kan? Kriteria kedua apa di pasal 6? Dilaporkan ke DJP, Pak. Nah, dari 120 dilaporkan ke DJP berapa? 75. Oke. Jadi untuk sementara berdasarkan syarat 1, syarat 2, yang memenuhi DE yang mana? Yang DE, deductible expense, yang memenuhi syarat pasal 6. Yang mana? 120 atau 75? 75, Pak. 75. Karena irisan lingkarannya jatuhnya di 75. Oke. Nah, dari 120, 175, irisannya sementara jatuh di 75. Anda lihat syarat ketiga. Syarat ketiga itu Anda ambil salah satu. Apakah telah dilaporkan ke pengadilan negeri atau ke BUPLN? Ya, yang kedua kan itu. Yang ketiga, apakah telah dibuat perjanjian tertulis antara debitur-kreditur atau sudah ada pengakuan dari debitur bahwa dia punya utang sekian yang telah dia bukukan. Salah satu itu Anda ambil yang nilainya terbesar. Oke. Nah, dari 40, 15, 12,5 yang terbesar yang mana? 40, Pak. 40. Maka sekarang
untuk syarat ketiga Anda ambil yang 40. Nah, irisan syarat 1 120 sama irisan nomor 2 75 sama syarat 3 40 yang memenuhi ketiga-tiganya, irisan himpunan yang memenuhi ketiga-tiganya yang mana? 40, Pak. 40. 10, Pak. Maka 40 itulah DE-nya. Ingat, 40 itu adalah DE-nya karena memenuhi syarat tiga-tiganya. Kalau begitu NDE yang mana? Isinya, Pak. Selisihnya itulah NDE, berarti koreksi positifnya itulah selisihnya. Oke. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, soal misalnya saya ganti. Yang diserahkan ke pengadilan negeri itu ternyata, oh jangan itu. Jadi gini, sekarang misalnya gini, adanya surat pengakuan pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan itu, katakanlah nilainya 50. Oke. Sekarang yang DE yang mana? 50, Pak. 50, Pak. 50. Oke, karena di antara tiga yang paling tinggi 50. Kalau misalnya saya ubah, telah dibuatkan perjanjian tertulis penghapusan utang piutang debitur sebesar 80. Yang DE yang mana? 75. 75. 80. 75 dong, 75 dong. 75, Pak. 75. Karena syarat pertama 120, syarat kedua 75, syarat ketiga mana? 80 kan? Yang masuk lingkaran tiga-tiganya yang mana? Masuk irisan lingkaran tiga-tiganya? Kan 75-nya kan? Iya, Pak. Maka 75 itulah DE-nya. Pak, izin bertanya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Berarti, Pak, untuk pelaporan di Direktorat Jenderal Pajaknya bisa lebih rendah dari misalnya tertulisnya gitu ya, Pak? Iya, bisa. Ya, bisa jadi. Saya kan sudah membuat perjanjian dengan debitur. Katalah nilai totalnya 80 gitu ya. Yang saya laporkan cuma 75. Berarti yang DE berapa? Ya tetap 75 kan? Ya karena syarat keduanya tadi yang itu. Atau gini, saya sudah nyerahkan ke DJP 75, tapi yang didukung dengan yang lain tidak ada ya, kecuali dukungnya cuma satu, ada pengakuan debitur, totalnya cuma 60. Ya irisan tiga-tiganya mana yang masuk ke tiga-tiganya? Cuma 60 kan? Ya 60 itulah yang boleh jadi DE. Oke? Oke, siap, Pak. Berarti cara ininya tuh ambil yang paling rendah ya, Pak ya? Antara itu, Pak. Dari tiga-tiganya ambil yang rendah, tapi untuk syarat ketiga ambil yang paling tinggi. Iya, Pak. Siap. Gitu ya. Oke. Yang lain sudah jelas? Ya, oke. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Tentang kompensasi rugi, tentang PPh terutang? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, Anda buka SPT halaman 1. Anda tadi kan udah ketemu PPh terutang, udah ketemu PHKP. Setelah ketemu PHKP, bawahnya apa? Bawahnya apa? B, PPh terutang. Di badan itu tarif PPh itu ada 3 jenis. Pasal 17 ayat 1 huruf B, pasal 17 ayat 2B, dan pasal 31E ayat 1. Oke, Anda lihat ya di yang saya share di situ ya. Oke. Sekarang Anda buka undang-undang. Pasal 17 ayat 1 itu bunyinya apa sih? Ayo. Menurut pasal 17 ayat 1, tarif PPh itu berapa? Pertanyaan saya. Berapa persen? 28, Pak. 28. Oke. Itu berlaku sampai kapan? 2010, Pak. 2010, Pak. 2010 pakai tarif yang mana? Di ayat 1, 17 ayat 1, kemudian 17 ayat berapa? Bawahnya bunyinya apa? Kemudian tadi asal tarif pajak kita itu 28%, kan? Kemudian setelah 28% turun menjadi berapa?
25, Pak. 25, 25 Pak. itu mulai tahun pajak kapan? 2010. 2010. Pak. 2010. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai sekarang, Bu. Sampai 2019. Oke, perhatikan. Ini PR untuk Anda dicatat ya. Ini PR untuk Anda. Tarif 25% itu berlaku mulai tahun pajak 2010 sampai 2019. Oke, jadi 10 tahun pajak. Nanti karena sekarang ada Undang-Undang Omnibus Law, Perpu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, salah satunya mengatur tentang tarif pajak. Tarif pajak tahun 2020 itu turun, bukan 25% lagi, menjadi berapa? Ayo, menjadi berapa? 22, Pak. Ayo, nah, perhatikan satu, PR Anda. Silakan Anda mencari sumber manapun, terserah. Pertanyaan saya, tarif pajak yang berlaku tahun 2020 dan seterusnya itu berapa? Oke, Anda cari ya, itu PR 1. Oke ya, jadi tarif 2A itu, tarif sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B menjadi 25% mulai berlaku tahun 2020. Sampai ternyata prakteknya sampai 2019. Karena kan mulai 2010 sampai 2019. 2020 turun karena ada undang-undang Omnibus Law perpajakan itu. PR Anda 1. Anda mencari tarif PPh normal, PPh pasal 17 ayat 1 tadi, ya, pasal 17 ayat 1 tadi, berapa persen? Apakah 24%, apa tetap 25%, atau 23, 22, 21, atau 20%? Jadi tarif mulai tahun 2020. Oke. Jadi kalau misalnya tadi, perhatikan, yang kedua tadi ya, perhatikan, tadi kan PHKP tadi, PHKP 0. Kalau katakanlah seandainya di sini sisa kompensasi ruginya, saya tulis ulang aja. Kalau seandainya sisa kompensasi ruginya itu enggak ada, berarti tadi kan PHKP tadi kan 5376. Oke. Misalnya ini enggak ada ya, saya hapus ya. Oke. Saya hapus, delete row, misalnya saya hapus. Ini kan sisa kompensasi rugi fiskal kan 0. Oke. Berarti PHKP sama dengan sama. Kemudian pembulatan, PHKP pembulatan jangan salah. Kalau salah biasanya nilainya Anda kurangi 1 poin tuh. Pembulatan, ada itu kriteria penilaiannya. Sama dengan round down, kalau di Excel ya, round down ini minus 3 biasanya, karena ribuan kan, minus 3. Oke. Ketemu itu PPh pembulatan. Kalau sudah, oke, PPh terutang berapa? Kalau menurut tadi berapa? Sama dengan berapa? Berapa tadi? Tarifnya tadi berapa? PPh 25%, Pak. Tarifnya adalah 25%, sama dengan 25% kali 5376 65300, itulah. Itu PPh terutang. Ini PPh terutang menurut yang alternatif A. Alternatif A itu 25%. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Sama dengan ini kali 25% ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti kalau ujian pakainya yang 25% atau yang 2020 ya, Pak? Tergantung soal Anda. Tapi udah kesepakatan. Kesepakatan dosennya itu nanti soal UAS itu kalau ada kasus PPh badan diasumsikan kasusnya itu tahun 2019. Paham ya? Berarti pakai tarif yang mana? 25. 25%. Tetapi waktu ngitung angsuran PPh 25 tahun 2020 itu kan tahun depan tuh. Anda waktu ngitung angsuran pakai tarif baru. Tarif barunya berapa? 22%, Pak. Ya, Anda tadi yang saya cari, Anda cari PR-nya tadi. PR Anda mencari tarif itu. Ya, PR pertama Anda tadi kan nyari tarif 2020 dan seterusnya berapa. Itu yang Anda cari. Oke.
Kemudian, tarif yang kedua berdasarkan pasal apa? Tarif PP yang kedua, alternatif yang kedua pakai yang mana? Yang B, di situ. Di Undang-Undang PPh tadi? Atau di SPT tadi bunyinya apa? Di Pasal SPT 17 bunyi, ayat 2B, Pak. nah 12B itu berapa persen? Paling sedikit 40%, Pak. Oh, tarifnya. Lebih Oh, rendah 5%. 5%, Pak. 5% lebih rendah kan? Iya. Berarti 20%. Oke. Kalau pakai tarif 20%, berarti berapa PPh terutang? Ya itu tadi dibagi kalikan 20%. Nah, perhatikan syarat perusahaan. Jadi yang 25% itu tadi perusahaan pada umumnya ya. Kemudian perusahaan yang tidak umum, yang syarat yang kedua, yang di luar perusahaan yang pada umumnya yang tadi, itu boleh 5% lebih rendah. Tapi itu syaratnya apa? Di undang-undang bilangnya apa? Perusahaan TBK yang menjual saham di Bursa Indonesia, gitu ya. Terus apa lagi? Saham yang dijual minimal 40% dan memenuhi ketentuan lain. Jadi 40% itu nanti disebutkan tuh syaratnya. Jadi 40% itu harus minimal terdiri dari sekian pemegang saham gitu. Jadi saya jual saham di bursa tapi cuma dikuasai satu kelompok, itu juga nggak boleh. Kira-kira syarat lainnya itu gitu. Jadi kalau memenuhi kriteria itu perusahaan TBK, jadi nanti kalau di soal ada PT ABC TBK, ya nggak ada keterangan lain, maka itu asumsinya perusahaan Anda itu adalah perusahaan TBK, sehingga tarif pajaknya 5% lebih rendah. Oke. Tapi di sini ada pertanyaan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan bursa TBK yang 40% sahamnya dimiliki publik, ya minimal 40% dimiliki publik, ya kemudian sahamnya terdaftar di bursa, diperjualbelikan di bursa, dan syarat lain sesuai PP. PP-nya seperti apa bunyinya? Anda lihat di buku kompilasi. Anda buka buku kompilasi, Anda buka yang bagian pasal 17, nanti di situ ada nomor PP-nya sama peraturan turunannya ada. Oke. Jadi 5% lebih rendah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kalau tadi kan 25% turun. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, mulai tahun 2020, tarifnya berapa? Apakah 5% lebih rendah? Apakah 4% lebih rendah? Apakah 3% lebih rendah? Anda cari juga ketentuannya. PR Anda kedua itu ya, nanti sampaikan ke saya tarifnya berapa. Oke, dengan ketentuan dari ketentuan di Omnibus Law perpajakan yang baru. Tarifnya berapa Anda tahu. Jadi saya yang tidak menginfokan, tapi Anda yang nyari ketentuan. Ya. Oke. Jadi tarif pajak normal tadi 25% asalnya sekarang menjadi berapa? Yang 20% sekarang menjadi berapa? Apakah 5% lebih rendah dan seterusnya Anda cari sendiri. Oke. Ini yang B. Kemudian yang C. Yang C. Apa? Tarifnya gimana di situ? Tarif apa? Di SPT Anda. Alternatif ketiga gimana? Alternatif ketiga apa? Pasal 31E. Pasal 31E, oke. Pasal 31E itu fasilitas perpajakan untuk UMKM. Oke. Usaha apa? Ayo. Anda harus tahu dulu, usaha mikro itu apa? Apa? Syaratnya apa? Omsetnya berapa? Omsetnya? Kurang dari 4,8 miliar. Halo. Iya. Oke. Usaha mikro. Kurang dari 300 juta, Pak. Oke, kalau dari sisi omset, mikro itu kurang dari 300 juta. Kalau menengah, dari sisi omset, Kurang dari 2,5 miliar. 300 juta sampai 2,5. Oke. Kalau yang menengah 2,50, Pak. sampai 50 miliar. Jadi, kalau omset Anda itu di atas 50 miliar, maka alternatifnya tadi yang A sama B tadi, apakah 25% atau 20%. Tetapi kalau sampai dengan 50 miliar, berarti termasuk 50 miliarnya, Anda wajib pakai pasal 31E, karena Anda dapat fasilitas.
Pengertian 50 miliar di pasal 31E itu semua omset Anda. Di soal Anda tadi omsetnya berapa? 49 sekian kan? Betul nggak tadi? Omset soal luas. Nah, itu belum tentu bisa memakai pasal 31E. Kenapa? Karena pengertian omset tidak hanya berasal yang dari sales tadi. Anda harus lihat di bawahnya. Omsetnya itu seluruh revenue-nya berapa. Baik yang final maupun BOP itu dihitung semua. Itulah omset. Sampai di sini ada pertanyaan? Tentang angka 50M. Nah, jadi syaratnya pengusaha mikro tadi omsetnya kurang dari 300, atau kalau dari sisi lihat kekayaannya gimana? Artinya aset pengertian aset di sini, omset tadi omset 1 tahun ya, pengertian omset 1 tahun ya. Nah, sekarang dari sisi kekayaan atau aset, di luar tanah bangunan ya tentu aja. Itu gimana? Kalau mikro itu syaratnya apa? Kekayaan bersihnya atau asetnya berapa? Sampai 50 juta, Pak. Aset 50 juta. Kalau yang menengah, mikro, kecil dulu. 50 Berapa? sampai 50 sampai 500. 50 sampai 500. Oke, kalau menengah, usaha menengah, syarat asetnya di luar tanah bangunan? 500 sampai 10 M, Pak. Oke, 500 sampai 2 M. Oke, jadi Anda paham ya sekarang ya kriteria UMKM itu. Nah, jadi usaha UMKM tadi dapat fasilitas pajak PPh terutangnya dengan tarif pasal 31E. Nah, perhatikan nih, bunyinya pasal 31E. Membingungkan. Kalau nggak dikasih contoh, membingungkan. WP Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, berarti 50 miliar ikut ya, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Perhatikan, pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A itu mengatur yang mana? Yang TBK atau bukan? TBK masuk enggak di situ? Pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. TBK masuk enggak? Perusahaan TBK tadi? Tidak, karena TBK itu masuknya di ayat 2B. Jadi, Pak, kalau misalnya TBK omsetnya 30 miliar, gimana? Pakai pasal 31E atau pakai pasal yang nomor 2 tadi? Ya, nggak boleh pakai 31E, karena TBK itu asumsinya omsetnya pasti di atas 50 miliar. Gitu loh. Kalau di bawah 50 miliar, namanya perusahaan TBK yang mau bangkrut itu kan. Ya, jadi nggak boleh pakai 31E. Oke? Jadi, ini 31E itu khusus yang non TBK dan omsetnya sampai dengan 50 miliar. Oke, dikenakan 50% dari tarif pasal 17 yang dikenakan atas PHKP. Ya, jelas dong kan tarif kali PHKP kan. PHKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Nah, lu bingung kan? PHKP tapi dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4, M. Nah, nanti ada contohnya. Oke. Kemudian nomor 2. Besarnya penghasilan bruto yang 4,8 tadi bisa diubah dengan PMK. Tapi sampai sekarang dalam praktek belum pernah diubah. Karena angka 4,8 itu masih berlaku untuk jenis-jenis pajak yang lain. Jadi supaya sinkron itu tetap tidak diubah. Oke ya. Kemudian contoh 1, misalnya gini. Contoh 1. Peredaran bruto PTY dalam tahun 2009, ingat 2009 itu tarifnya masih 28%. Tarif omsetnya kurang dari 4,8. Tapi PHKP dia 500 juta. Maka yang terutang, karena omset kurang dari 4,8, maka semuanya kena fasilitas. Karena kena fasilitas, maka yang terutang adalah 50% kali tarif PPh-nya berapa? 28% kali PHKP 500 juta, sama dengan 70 juta. Contoh 2, masih tahun 2019. Karena omsetnya di atas 4,8, maka atas PHKP tidak semua dapat fasilitas. Maka Anda harus bedakan 2. Yang dapat fasilitas adalah sebesar 4,8 dibagi omsetnya kalikan PHKP. Selisihnya yang tidak dapat fasilitas. Baru nanti Anda hitung PPh terutang, mana yang dapat fasilitas, mana yang tidak. Kira-kira gitu. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, perhatikan. Contohnya gini.
Saya new aja. New. Oke. Perhatikan nih. New. Blank. Oke. Nah, perhatikan nih. 20. Oke. Nah, perhatikan nih. Jadi, kalau ini kita ngomong pasal 31E. Jadi, gini. 1. Omset kurang dari tidak beli 4,8 M. Oke. Oke. Kalau omset sekian, PHKP-nya nggak mungkin di atas itu dong, kan PHKP kan itu. Maka PPh terutang sama dengan 50% karena tadi fasilitas kali 25% kali PHKP. Jadi semua PHKP dapat fasilitas. Oke, itu kalau omsetnya itu ya. 2. Oke. 4,8 M jadi omsetnya 4,8 M lebih, tetapi omsetnya kurang dari sama dengan 50 M. Oke. Maka ada 2 nih. Ada yang namanya PHKP fasilitas. Yang mana yang PHKP fasilitas? PHKP fasilitas adalah sebesar omset dibagi 4,8 M kalikan PHKP. Sedangkan PHKP tanpa fasilitas itu sama dengan selisihnya. Itu ya. Selisihnya. Oke. Nah, kalau begitu contohnya gini. Perhatikan nih. Contoh. Omset 4,2 M. PHKP katakanlah 500. Nah, berapa PPh terutang? Ayo silakan, siapa bisa jawab? Berapa PPh terutang? Berapa PPh terutang? Berapa nih PPh terutang? Omset kurang dari 4,8 M. PPh terutangnya berapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Suara saya didengar nggak ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke. Ini sesi terakhir ya. Sebelum ini kita selesai. Silakan. Berapa PPh terutang? 62,5 juta, Pak. Asalnya adalah 50% kali 25% kali PHKP 500 juta. Itu ya. Kemudian kalau misalnya omset saya itu 10 M. Omset 10 M. Hanya omset saya gini deh, 25 M. PHKP saya misalnya 4 M. PPh terutang gimana? PPh terutang saya gimana? Cara ngitungnya gini. Saya harus hitung dulu nih. PHKP fasilitas. Berapa PHKP fasilitas? Berapa? 25 M dibagi 4,8 M kalikan PHKP 4 M. Ini berapa nih? Berapa nih? Berapa nih yang dapat fasilitas nih? Sorry, kebalik ya. Kebalik ya, rumusnya kebalik. Rumusnya itu, sorry, ini bukan 4,8 M. 4,8 M dibagi omset 25 M. Ini berapa nih yang dapat fasilitas? Berapa? 0,768, Pak.
0,768 M. 768. Oke, berarti sekarang PHKP yang tanpa fasilitas kan selisihnya berapa? 4 M dikurangi itu kan? Berarti 3,232 gitu kan? M. Iya, Gitu kan? Nah, sekarang PPh terutang sama dengan yang dapat fasilitas tadi berapa persen? 50% kali 25% kali 0,768 M. Ditambah karena tanpa fasilitas 25% kali 3,232 M. Sama dengan berapa Anda hitung sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan?